Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Safitri NIM 207200110 dari Tadris IPA A Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dan yang saya hormati Ibu Fanida Novika Pertiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum fisika dasar yang bertemakan hukum Hooke. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk menentukan konstanta pegas. Sebelum kita memasuki tahapan praktikum, kita akan melakukan pembahasan tentang materi singkatnya terlebih dahulu. Berikut ini pembahasannya. Hukum Hooke merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke. Dia menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dan benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali seperti semula. Dalam hukum Hooke terdapat elastisitas yang dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan hilang. Bunyi hukum Hooke yaitu, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah benda tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Hukum Hooke dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan negatif K kali delta X, di mana F sebagai gaya, K sebagai konstanta pegas, dan delta X sebagai pertambahan panjang pegas. Sedangkan tanda negatif menyatakan arah dari gaya pegas F berlawanan arah dengan arah dari simpangan X. Dalam hukum Hooke, jika sebuah pegas diberikan beban atau gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang dan pertambahan panjang pegas tersebut akan berbanding lurus dengan besar gaya atau beban yang diberikan. Pengaplikasian hukum Hooke pada pegas diantaranya, yang pertama neraca pegas yang digunakan untuk mengetahui massa tubuh. Kedua, dinamometer yang merupakan alat ukur gaya yang ketika diberi gaya maka pegas pada dinamometer akan bertambah panjang. Ketiga, ketapel biasanya digunakan untuk membidik sesuatu. Yang keempat, kasur pegas atau spring bed. Yang kelima, shock breaker yang digunakan untuk meredam kejut pada kendaraan. Alat dan bahan. Alat tulis, benang, penggaris, gunting, pegas, 3 buah beban dengan massa 40 gram, 80 gram, dan 120 gram. Dan statif. Langkah kerja. Langkah pertama, siapkan statif. Yang kedua, ambillah benang untuk mengaitkan pegas dengan statif. Ketiga, sediakan pegas. Lalu, pasanglah benang dan kaitkan pegas pada statif. Selanjutnya, ukurlah pegas tanpa diberi gaya ataupun beban, sehingga bisa kita dapatkan panjang pegas mula-mula yaitu sebesar 9 cm. Selanjutnya, ambillah 3 buah beban yang telah disediakan. Percobaan 1. Dengan panjang pegas mula-mula 9 cm dan beban bermassa 40 gram. Ambillah beban
pertama yang bermasa 40 gram. Lalu, gantungkan beban pada pegas. Ambillah penggaris dan ukur pegas setelah diberi beban pertama. Bisa kita ketahui dan dapatkan panjang pegas setelah diberi beban pertama yaitu 13 cm. Percobaan 2 dengan panjang pegas mula-mula 9 cm dan menggunakan beban bermassa 80 gram. Ambillah beban kedua yang bermassa 80 gram. Lalu gantungkan beban pada pegas. Ambillah penggaris dan ukur pegas setelah diberi beban kedua. Bisa kita ketahui dan dapatkan panjang pegas setelah diberi beban kedua yaitu 17 cm. Percobaan ketiga dengan panjang pegas mula-mula 9 cm dan menggunakan beban bermassa 120 gram. Ambillah beban ketiga yang bermassa 120 gram, lalu gantungkan beban pada pegas. Ambillah penggaris dan ukur pegas setelah diberi beban ketiga. Bisa kita ketahui dan dapatkan panjang pegas setelah diberi beban ketiga yaitu 21 cm. Perolehan data, pembahasan, dan hasil praktikum. Berikut ini data yang diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan. Pada percobaan pertama, dengan panjang mula-mula pegas 9 cm, lalu diberi beban dengan massa 40 gram, maka panjang akhir pegas adalah 13 cm. Selanjutnya, pada percobaan kedua, dengan panjang mula-mula pegas 9 cm, lalu diberi beban dengan massa 80 gram, maka panjang akhir pegas adalah 17 cm. Dan yang terakhir, pada percobaan ketiga dengan panjang mula-mula pegas 9 cm, lalu diberi beban dengan massa 120 gram, maka panjang akhir pegas adalah 21 cm. Pembahasan pada percobaan 1. Diketahui massa beban yaitu 0,04 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Panjang mula-mula pegas yaitu 9 cm atau 0,09 meter, sedangkan panjang akhir pegas yaitu 13 cm atau 0,13 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas. Sebelum mencari konstanta pegas, kita akan mencari gaya atau F dan perubahan panjang pegas atau delta X terlebih dahulu. Pada bagian A, apabila massa beban sebesar 40 gram, maka gaya atau F yang dihasilkan adalah 0,4 Newton. Selanjutnya, pada bagian B, apabila panjang mula-mula pegas 0,09 meter dan panjang akhir pegas sebesar 0,13 meter, maka perubahan panjang pegas atau delta X adalah 0,04 meter. Dan yang terakhir pada bagian C, apabila gaya atau F yaitu 0,4 Newton, sedangkan perubahan panjang pegas atau delta X 0,04 meter, maka konstanta pegas yang dihasilkan adalah 10 Newton per meter. Selanjutnya, pembahasan pada percobaan 2. Diketahui massa beban yaitu 0,08 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Panjang mula-mula pegas 9 cm atau 0,09 meter dan panjang akhir pegas yaitu 17 cm atau 0,17 meter. Dan ditanyakan konstanta pegas. Dan sebelum mencari konstanta pegas, kita akan mencari gaya atau F dan perubahan panjang pegas atau delta X terlebih dahulu. Pada bagian A, apabila massa beban sebesar 80 gram, maka gaya atau F yang dihasilkan adalah 0,8 Newton.
Selanjutnya, pada bagian B apabila panjang mula-mula pegas 0,09 meter dan panjang akhir pegas sebesar 0,17 meter, maka perubahan panjang pegas atau delta X adalah 0,08 meter. Dan yang terakhir pada bagian C, apabila gaya atau F yaitu 0,8 Newton, sedangkan perubahan panjang pegas atau delta X 0,08 meter, maka konstanta pegas yang dihasilkan adalah 10 Newton per meter. Dan yang terakhir yaitu pembahasan pada percobaan 3. Diketahui massa beban 0,12 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Panjang mula-mula pegas 9 cm atau 0,09 meter dan panjang akhir pegas yaitu 21 cm atau 0,21 meter. Yang ditanyakan yaitu konstanta pegas. Sebelum mencari konstanta pegas, kita akan mencari gaya atau F dan perubahan panjang pegas atau delta X terlebih dahulu. Pada bagian A, apabila massa beban sebesar 120 gram, maka gaya atau F yang dihasilkan adalah 1,2 Newton. Selanjutnya, pada bagian B, apabila panjang mula-mula pegas 0,09 meter dan panjang akhir pegas sebesar 0,21 meter, maka perubahan panjang pegas atau delta X adalah 0,12 meter. Dan yang terakhir pada bagian C, apabila gaya atau F yaitu 1,2 Newton, sedangkan perubahan panjang pegas atau delta X yaitu 0,12 meter, maka konstanta pegas yang dihasilkan adalah 10 Newton per meter. Berikut ini tabel pengamatan dari praktikum yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari praktikum hukum Hooke yang telah saya lakukan dapat kita tarik kesimpulan bahwa gaya dan perubahan panjang pegas berbanding lurus. Semakin tinggi nilai perubahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya yang bekerja. Selain itu, besarnya konstanta pegas dipengaruhi oleh massa, gaya, dan gravitasi. Sekian, semoga praktikum kali ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.